Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang kontribusi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pergerakan keagamaan di Indonesia. Untuk yang pertama, sejarah singkat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para ulama tradisional yang ingin melestarikan ajaran Islam berdasarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Organisasi ini didirikan sebagai reaksi atas gerakan pembaharuan Islam yang dianggap terlalu liberal dan mengancam tradisi yang telah berkembang di masyarakat. Nahdlatul Ulama menjadi wadah bagi para ulama dan kaum tradisionalis untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Tokoh-tokoh pendiri Nahdlatul Ulama antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan Kiai Haji Ridwan. Mereka adalah ulama berpengaruh yang memiliki banyak pengikut di pesantren-pesantren tradisional. Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang mewadahi dan melestarikan tradisi Islam Nusantara yang telah berakulturasi dengan budaya lokal. Sementara itu, sejarah Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Muhammadiyah mengampanyekan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta menentang praktik-praktik yang dianggap bid'ah. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh pembaharu yang terpengaruh oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Beliau melihat bahwa praktik-praktik keagamaan di masyarakat saat itu banyak yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Muhammadiyah didirikan untuk mengembalikan kemurnian ajaran Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian untuk selanjutnya, kontribusi Nahdlatul Ulama dalam pergerakan keagamaan. Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi yang besar dalam menyebarkan dan melestarikan ajaran Islam di Indonesia. Organisasi ini berperan penting dalam menjaga tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, Nahdlatul Ulama melestarikan tradisi pembacaan kitab-kitab kuning di pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Kitab-kitab kuning ini menjadi tujuan dan rujukan utama dalam pengajaran agama Islam di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kitab-kitab ini membahas berbagai aspek ajaran Islam, mulai dari fikih, tauhid, tasawuf, hingga akhlak. Dengan melestarikan tradisi ini, Nahdlatul Ulama berperan dalam menjaga kelestarian khazanah keilmuan Islam klasik di Indonesia. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga memiliki peran dalam pendidikan dengan mendirikan banyak pesantren di seluruh Indonesia. Pesantren-pesantren ini menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan juga menjadi benteng pertahanan nilai-nilai tradisional. Para santri tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga dibekali dengan nilai-nilai luhur seperti hormat kepada guru, kemandirian, dan kesederhanaan. Nahdlatul Ulama juga berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan, seperti Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri. Mereka mengeluarkan fatwa bahwa menjajah dan dijajah adalah haram, sehingga memperjuangkan kemerdekaan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Pasca kemerdekaan, Nahdlatul Ulama juga berperan penting dalam pembangunan bangsa melalui partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama juga mendirikan Partai Nahdlatul Ulama yang menjadi salah satu partai Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama juga aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan dengan mendirikan yayasan-yayasan di berbagai daerah. Kemudian yang terakhir, kontribusi Muhammadiyah dalam pergerakan keagamaan di Indonesia. Muhammadiyah berkontribusi besar dalam memurnikan ajaran Islam di Indonesia. Organisasi ini mengampanyekan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menentang praktik-praktik yang dianggap bid'ah. Misalnya, Muhammadiyah menentang tradisi pembacaan kitab-kitab kuning dan lebih mengutamakan
pengajaran langsung dari Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah menekankan pada pemahaman Islam yang rasional dan modern. Organisasi ini mendorong umatnya untuk menggunakan akal sehat dalam memahami ajaran agama dan tidak terjebak dalam praktik-praktik yang dianggap khurafat atau tahayul. Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam bidang pendidikan dengan mendirikan banyak sekolah dan universitas di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah Muhammadiyah dikenal dengan kurikulum yang menekankan pada ilmu pengetahuan modern dan penguasaan bahasa yang seperti bahasa Inggris dan Arab. Selain pendidikan formal, Muhammadiyah juga aktif dalam pendidikan non formal melalui pengajian dan majelis taklim. Organisasi ini menyebarkan agama Islam yang moderat dan toleran kepada masyarakat luas. Muhammadiyah juga memiliki kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial seperti panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga keuangan mikro. Organisasi ini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang holistik, mencakup aspek spiritual, pendidikan, dan ekonomi. Dalam perjuangan kemerdekaan, Muhammadiyah juga terlibat dalam melawan penjajahan. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Mas Mansur aktif dalam gerakan bawah tanah melawan Belanda. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.